Ya, berjumpa lagi dengan saya, Lawrence Ardiman. Pada kali ini, kita akan bicara tentang kompetensi pengadilan tata usaha negara sebagai lanjutan dari perkuliahan hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, kita masuk pertama kepada kompetensi pengadilan. Istilah kompetensi berasal dari bahasa Latin abad pertengahan, yakni competentia, yang berarti hit gen aan iemanet tokemi. Nah, dalam arti bahasa Indonesianya dijelaskan apa yang menjadi wewenang seseorang atau kewenangan dari seseorang, kewenangan dari seseorang. Nah, istilah lain dari sebagai padanannya adalah competence, legal power, atau befogged yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan, atau hak yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman sehingga badan tersebut menjadi kompeten. Nah, di dalam Black Law Dictionary, istilah competence mengandung arti the capacity of an official body to do something, atau kedudukan atau kapasitas dari suatu badan pejabat untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kompeten artinya wewenang, cakap, berkuasa, memutus atau menentukan sesuatu. Dan kompetensi diartikan kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutus sesuatu hal. Demikian juga dalam The Contemporary English Indonesia Dictionary, kompetensi diartikan wewenang. Nah, kompetensi menurut para ahli, salah satunya adalah Saran Basah, merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan, atau hak kepada badan dan atau pengadilan yang melakukan peradilan. Kompetensi penting artinya agar permohonan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang berwenang. Jadi, setiap permohonan atau gugatan yang utama dan mesti dilakukan adalah kompeten atau tidaknya pengadilan tersebut memeriksa perkara. Nah, dalam hukum acara berkenaan dengan kompetensi peradilan, dikenal dua bentuk kompetensi. Pertama, kompetensi relatif. Kedua, kompetensi absolut. Nah, terus apa sih kompetensi relatif dan kompetensi absolut itu? Ayo, coba kita gali lebih dalam pada pertemuan ini. Nah, kita masuk kepada kompetensi relatif. Kompetensi relatif ialah uraian tentang kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan. Menurut ahli, tidak ada perbedaan antara kompetensi relatif dengan distributif, yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terperinci atau relatif di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Nah, dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatif diatur dalam pasal 6 yang bunyinya sebagai berikut. Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Kedua, ayat 2, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Mengingat berbagai persoalan dalam pembentukan pengadilan tata usaha negara, pengadilan tata usaha negara baru dibentuk di ibu kota provinsi, sehingga wilayah hukumnya atau yurisdiksinya adalah wilayah provinsi yang bersangkutan. Contoh provinsi Sumatera Barat. Nah, peradilan tata usaha negara ini hanya ada di Kota Padang, di ibu kota provinsi. Begitu juga di daerah-daerah lain. Contohnya di Riau. Riau itu ibu kota provinsinya ada ada Pekanbaru. Otomatis petunnya pun ada di Pekanbaru. Begitu juga dengan Kepulauan Riau. Petunnya itu ada di Tanjung Pinang. Ibu kotanya Tanjung Pinang, tetapi karena kota besarnya itu ada di Batam, petunnya itu terletak di kota Batam. Nah, setelah itu kita harus mengetahui juga bahwa pengadilan tata usaha negara ini akan berkembang sesuai dengan dinamika yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Karena mungkin pada hari ini masih di satu provinsi, masih satu peradilan tata usaha negara. Nah, demikian juga dalam pembentukan tata usaha tinggi atau pembentukan pengadilan tinggi tata usaha negara baru dibentuk di beberapa
beberapa provinsi Indonesia yang meliputi hukumnya beberapa provinsi. Contoh kayak Sumatera Barat itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaranya berada di Kota Medan, tidak berada di Kota Padang. Beda dengan kayak tinggi Pengadilan Tinggi Negeri, contoh kayak Pengadilan Tinggi Negeri Sumatera Barat itu berada di Kota Padang, atau Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat berada di Kota Padang. Nah, bedakan kayak kalau di pengadilan negeri itu kan pada hari ini sudah ada di kabupaten kota. Nah, begitu juga dengan pengadilan agama, sudah ada kabupaten kota. Tetapi untuk pengadilan tingginya berada di ibu kota provinsi. Nah, masuk lagi kita kepada kompetensi relatif berkaitan erat dengan asas umum hukum acara, yakni asas actor sequitur forum rei, yaitu yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan tergugat. Meskipun asas hukum acara mengatur asas actor sequitur forum rei, tetapi karena peradilan tata usaha negara memiliki kekasan mengenai tempat kedudukan calon tergugat, maka pembentuk undang-undang peradilan tata usaha negara membuat norma hukum yang dapat mengakomodasi kekasan tersebut. Untuk itu dirumuskanlah kompetensi relatif tersebut dalam pasal 54 Undang-Undang Petun yang mengatakan 1. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan ke pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. 2. Apabila tergugat lebih dari badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum, pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi ke tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Ayat ketiga, dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan, tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada pengadilan yang bersangkutan. Nah, ayat keempat, dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan, yang diatur dengan peraturan pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Yang kelima, apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di Jakarta. Yang keenam, apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan tergugat. Nah, itu ada 6 pengaturan dalam pasal 54 Undang-Undang Petun. Ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6 yang menjelaskan bagaimana prosedur mengajukan gugatan. Sesuai dengan apakah sesuai dengan tempat kedudukan tergugat atau si penggugatnya, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, dengan adanya ketentuan dalam pasal 54 tersebut, dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat harus sangat hati-hati karena bisa saja gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang. Apalagi sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat 3 yang menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48. Nah, ketentuan tersebut mengandung makna tidak semua sengketa tata usaha negara penyelesaiannya melalui petun, tetapi ada yang dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, kita masuk lagi kepada kompetensi absolut. Menurut R. Subekti dan R. Tijosodibio, kompetensi absolut artinya sebagai uraian tentang kekuasaan atau wewenang sesuatu jenis pengadilan. Padanan kata kompetensi absolut menurut Kuncoro Purbopranoto adalah atribusi yang pengertiannya sama, sehingga penggunaan istilah itu dilakukan silih berganti. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat atau absolut mengenai materinya dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang mempunyai kedudukan sejajar atau setingkat. Misal, kewenangan pengadilan administrasi terhadap pengadilan umum, agama, ataupun militer. Apakah sengketa berkenangan dengan putusan PUPN tentang lelang merupakan kewenangan petun atau peradilan umum perdata? Nah, silakan dijawab.
Kemudian yang kedua, secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari satu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya yang secara berjenjang atau hierarki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, pengadilan tata usaha negara, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi ada hierarki, ada tingkatannya. Kemudian, sebelum diundangkannya Undang-Undang Petun tanggal 29 Desember 1986, ukuran atau kriteria kompetensi absolut atau hakim administrasi banyak mengikuti pandangan ahli hukum terkenal dalam bidang administrasi negara. Ukuran atau kriteria menurut Thorbecke ialah di mana pokok sengketa terletak. Apabila fundamental petendi terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah pasti hakim biasa yang berkuasa atau yang memiliki kompetensi. Namun, apabila fundamentum petendi berada di dalam lapangan hukum publik, maka sudah pasti administrasi negara yang berkuasa. Pandangan lain yang dikemukakan oleh T.J. Bayes, ukuran yang harus dipakai dalam menentukan berkuasa atau tidaknya hakim administrasi negara adalah pokok dalam perselisihan dalam sengketa Voorwerp in Geestelijk Obligatum litis. Apabila yang bersangkutan dirugikan dalam hak privatnya dan karena itu meminta kerugian atau schadeloosstelling, yaitu biasanya ini dalam pasal 1365 KUH Perdata, jadi objektum litis adalah hak privat yang dilanggar, maka perkara tersebut diselesaikan oleh biasa. Nah, apabila yang bersangkutan meminta perlindungan dalam hak privatnya, maka dengan sendirinya perlindungan yang diberikan oleh hakim itu hanya terdapat dalam lapangan hukum privat saja. Tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kompetensi absolut pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara ditetapkan dalam pasal 47 yang menegaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Apa pengertian sengketa tata usaha negara? Nah, pengertian sengketa tata usaha negara dapat dilihat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Petun yang menegaskan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita masuk kepada objek sengketa tata usaha negara. Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara bagi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 melakukan berbagai tindakan atau perbuatan. Tindakan pemerintah banyak jenis atau bentuknya. Tindakan pemerintah tersebut akan berbentuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara dibedakan atas dua. Pertama, keputusan tata usaha negara atau besciking sebagai sarana tata usaha negara dan sarana tata usaha negara lainnya seperti perencanaan, head plan, atau peraturan kebijakan dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu ada besciking. Besciking ini lebih kepada kebijakan. Bagirmanan sebagaimana dikutip Haji Abdul Latif mengatakan keputusan tersebut dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, keputusan-keputusan yang berisi peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan-keputusan yang berisi ketetapan atau penetapan. Ketiga, keputusan yang bukan peraturan perundang-undangan dan juga bukan ketetapan, melainkan akibatnya yang bersifat secara umum. Misalnya, keputusan pengesahan dan penundaan atau pembatalan suatu peraturan daerah. Kemudian yang keempat, keputusan yang bersifat perencanaan. Kelima, keputusan yang berisi peraturan kebijakan yang dikeluarkan atas dasar kebebasan bertindak. Dari berbagai tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut, tidak semuanya dapat dijadikan objek gugatan di peradilan tata usaha negara. Objek gugatan di pengadilan tata usaha negara harus berkenaan dengan kompetensi absolut petun karena ia berkaitan dengan apa yang dapat digugat di petun. Dengan kata lain, tindakan pemerintah yang sebagaimana jenis atau apa yang dapat disengketakan di petun. Memperhatikan rumusan pasal 1 angka 4 nomor 5 tahun 1986 Junto pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 menyatakan sengketa tata usaha negara terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.
Jelaslah, yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang dalam literatur Belanda dikenal dengan istilah beschikking. Beschikking atau akta administratif atau Welfastung Act dalam bahasa Jerman, dalam kepustakaan Indonesia terjemahnya sangat beragam. Ada yang menyebutnya dengan ketetapan, ada yang menyebutnya dengan penetapan, dan ada yang menyebutnya dengan keputusan. Nah, secara yuridis formal disebut dengan beschikking diidentikan dengan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara merupakan objek tata usaha negara yang rumusannya ditetapkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Petun, junto pasal 1 angka 8, yakni keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Rumusan keputusan tata usaha negara menurut pasal tersebut mengandung unsur-unsur. Pertama, penetapan tertulis. Kedua, badan atau pejabat tata usaha negara. Ketiga, tindakan hukum tata usaha negara. Keempat, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, konkret. Keenam, individual. Ketujuh, final. Dan kedelapan, akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur yang dimaksud di atas masih memerlukan penjelasan secara normatif agar benar-benar terukur sebagai objek sengketa tata usaha negara. Penjelasan tersebut berguna untuk kepentingan praktik baik bagi hakim, pejabat administrasi atau pemerintahan, pengacara, maupun warga masyarakat pencari keadilan. Nah, kemudian pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud di atas belum cukup menjelaskan secara lengkap dan utuh merupakan objek apa sebenarnya yang merupakan objek sengketa tata usaha negara. Karena Undang-Undang Petun mengatur keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dalam arti tidak termasuk dalam objek sengketa tata usaha negara. Pengecualian tersebut dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam hal ini tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang mengandung undang-undang ini. Menurut undang-undang ini, sebelumnya. Adapun rumusan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keputusan tata usaha negara merupakan perbuatan hukum perdata. Kedua, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undang lainnya yang bersifat hukum pidana. Yang kelima, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia. Yang ketujuh, keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Meskipun ketujuh jenis keputusan tata usaha negara tersebut dihasilkan dari perbuatan atau tindakan pemerintah, tetapi tidak dapat digugat di petun atau bukan merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara untuk mengadilinya. Ia dapat saja menjadi kewenangan umum perdata, Mahkamah Konstitusi, atau peradilan lainnya. Nah, kemudian keputusan tata usaha negara yang merupakan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 harus berupa penetapan tertulis. Selain penetapan tertulis secara teoritis, dikenal juga bentuk keputusan tata usaha negara negatif atau beschikking negatif. Keputusan tata usaha negara negatif juga dapat disebut keputusan tata usaha fiktif. Ada yang berbentuk beschikking fiktif atau negatif. Nah, berkenaan dengan keputusan tata usaha negara fiktif atau negatif tersebut, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan dalam pasal 3 yang menyatakan 1. Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. Kedua, jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Ketiga, dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Pasal 3 ayat 1 di atas mengandung prinsip bahwa setiap badan atau pejabat tata usaha negara wajib melayani setiap permohonan atau usulan warga masyarakat yang diajukan kepadanya jika menurut dasarnya merupakan kewenangannya. Pemerintah prinsipnya tidak boleh berdiam diri atas permohonan yang diterima, karena sikap berdiam diri tersebut jika waktunya telah lewat, tindakan itu dianggap fiksi hukum, telah menolak permohonan atau usulan yang diajukan kepadanya tersebut. Nah, tindakan atau sikap berdiam diri itulah yang dikenal dengan keputusan fiktif negatif. Meskipun secara real tidak ada terkait tidak diterbitkan keputusan tata usaha negara, sikap diam atau pejabat yang oleh hukum disamakan dengan keputusan tata usaha negara yang berisi penolakan terhadap usulan atau permohonan yang diajukan tersebut. Oleh karena disamakan dengan keputusan tata usaha negara secara yuridis hukum administrasi negara, memandang sikap diam badan atau pejabat tata usaha negara tersebut di atas juga dipandang dan dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat digugat di depan petun yang objek gugatannya adalah keputusan fiktif negatif. Nah, itu. Kemudian kita akan masuk kepada, sebentar saya lihat dulu. Kita masuk kepada kategori atau badan pejabat tata usaha negara. Nah, kalau kita lihat dalam rujukan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, junto pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, badan atau pejabat tata usaha negara menurut pasal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Badan atau pejabat tata usaha negara. 2. Melaksanakan urusan pemerintahan. 3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari sana terlihat jelas bahwa pengertian badan atau pejabat tata usaha negara adalah apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Nah, kemudian kita masuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, siapa atau apa yang disebut lembaga dalam melahirkan pandangan-pandangan yang berbeda di antara para ahli. Nah, Ahmad Rustandi membedakan lembaga negara dilihat dari jenisnya dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, dari fungsinya dibedakan antara 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian yang kedua, dari kedudukannya dibedakan atas lembaga negara yang langsung dan tidak langsung. Kemudian lembaga utama yaitu antara lain primary atau main state organ dan penunjang, yaitu auxiliary state organ. Ketiga, peraturan yang mengatur dibedakan atas 1, lembaga negara yang kewenangannya dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 45, dan 2, lembaga negara yang kewenangannya dibentuk Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat, dari tingkatannya dibedakan atas 1, tingkat pusat, 2, tingkat daerah. Kemudian, lembaga-lembaga negara yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 dan dasar pengaturannya dapat menjelaskan fungsi pemerintahan dalam menerbitkan besciking jika diteliti. Pertama itu ada MPR, kedua DPR, ketiga DPD, keempat BPK, kelima Presiden, keenam Wakil Presiden, yang ketujuh Kementerian Negara, kedelapan TNI, 9 Polri, ke-10 Dewan Pertimbangan Presiden, kemudian yang ke-11 Duta, yang ke-12 Konsul, yang ke-13 KPU, yang ke-14 Bank Sentral,
yang ke-15 Mahkamah Agung, yang ke-16 Mahkamah Konstitusi, yang ke-17 Komisi Yudisial, yang ke-18 badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman, yang ke-19 pemerintah daerah provinsi, yang ke-20 gubernur sebagai kepala daerah, yang ke-21 DPRD provinsi, yang ke-22 pemerintahan daerah kabupaten, yang ke-23 bupati, yang ke-24 DPRD kabupaten, yang ke-25 pemerintah daerah kota, yang ke-26 wali kota sebagai kepala daerah, yang ke-27 DPRD kota, yang ke-28 Satuan Pemerintah Khusus Istimewa, yang ke-29 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang ke-30 partai politik. Nah, selain itu, selain lembaga negara-negara tersebut, seperti yang saya sampaikan di atas sebelumnya, ada lembaga-lembaga negara independen. Lembaga-lembaga negara independen pada hari ini setidaknya ada 108 lembaga negara independen. Contohnya saja ada Komnas HAM, ada KPA, ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, kemudian ada Ombudsman Republik Indonesia, kemudian ada OJK, dan lembaga-lembaga negara independen yang terakhir dibentuk itu adalah BPIP, Badan Penanaman Ideologi Pancasila, BPIP. Itu sebagai lembaga terakhir yang dibentuk. Nah, kemudian sumber kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai sub terakhir pembahasan dalam topik ini. Nah, setidaknya kalau saya lihat dalam buku referensi yang saya pegang, salah satu unsur penting dari negara hukum adalah terdapatnya azas legalitas atas azas mana diwujudkan dalam Wet-Matic-Heid van Bestur. Nah, azas legalitas mengandung makna bahwa tanpa ada dasarnya wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat yang mempengaruhi keadaan atau posisi hukum warga masyarakat. Nah, Agus Salim menyatakan azas legalitas dipahami dalam makna bahwa tindakan pejabat atau badan tata usaha negara harus berdasarkan atas undang-undang formal atau hukum atau baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, berdasarkan azas legalitas dapat diketahui dari mana atau bagaimana cara pemerintah memperoleh kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintah. Dalam lapangan administrasi, pemerintah sering ditemui istilah yang sering dicampur adukkan oleh orang dalam menggunakannya, yaitu kewenangan dan wewenang. Sedangkan itu adalah hal yang sangat berbeda, ada kewenangan dan ada wewenang. Nah, kemudian kalau kita lihat, SF Marbun menjelaskan bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum. Kelaziman dalam lapangan pemerintahan, orang menggunakan kata kekuasaan sebagai pengganti wewenang, padahal keduanya berbeda. Nah, sedangkan pada sumber kewenangan, kita berbicara dari mana dan bagaimana seorang pejabat publik memperoleh kewenangannya. Untuk itu, dalam doktrin kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Nah, atribusi mengandung arti mengandung arti pembagian kekuasaan. Dalam kata atribusi Van Reemtsma diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada instansi yang merupakan sebagai lawan dari distribusi Van Reemtsma. Nah, kemudian atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi tersebut merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang menentukan penguasa baru yang memberikan kepadanya suatu organ pemerintah baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk pada kesempatan itu. Kemudian kewenangan delegasi. Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang rendah. Kemudian kita mengenal dengan namanya kewenangan mandat. Mandat mengandung pengertian perintah yang di dalam tata hubungan hukum baik pemberi kuasa maupun kuasa penuh.
Mandat tentang kewenangan penguasa diartikan dengan pemberi kuasa oleh organ yang memberi wewenang itu kepada yang lain yang akan melaksanakan atas nama tanggung jawab alat yang memberi mandat. Nah, pada mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan wewenang. Nah, jadi sekianlah penjelasan pada pertemuan kelima atau video kelima ini sebagai bentuk pertemuan kelima. Jangan lupa video ini diresume minimal diringkas 1 halaman double folio. Ingat double folio bukan yang lain ya. Kalau seandainya bukan double folio nanti akan saya suruh untuk mengulang kembali. Nah, semoga dapat membantu rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa untuk memahami perkuliahan hukum acara peradilan tata usaha negara. Jika ada pertanyaan ataupun ada ketidakpahaman mungkin bisa disampaikan langsung di WhatsApp grup saja ataupun di WhatsApp saya. Jadi sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada video berikutnya.